Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anis Nur Fadila dengan NIM B932191101. Di sini saya akan mereview film yang berjudul The Soloist. Jadi, The Soloist adalah sebuah film drama Britania Amerika tahun 2009, garapan Joe Wright dan menampilkan Jamie Foxx dan Robert Downey. Film tersebut berdasarkan pada kisah nyata, yaitu Nathaniel Ayres, seorang musisi yang mengidap skizofrenia dan menjadi tunawisma. Nathaniel Anthony Ayres adalah seorang yang berbakat dalam bidang musik, namun kehidupannya hanyalah seorang gelandangan yang tunawisma. Dalam film ini, pada mulanya dikisahkan ada seorang wartawan yang bernama Steve Lopez. Ia bertemu dengan Nathaniel saat berada di taman di bawah patung Beethoven. Dalam pertemuan tersebut, Steve menyapa Nathaniel. Namun, Nathaniel membalas sapaannya dengan bicara panjang lebar sampai keluar dari konteks sapaan biasa. Steve pun merasa tertarik dengan Nathaniel. Kemudian, ia pun bertanya lagi tentang bagaimana pendidikan Nathaniel pada masa lalu. Nathaniel pun menjawab bahwa ia pernah menempuh sekolah di Juilliard. Steve pun merasa heran, mengapa ada seseorang yang pernah bersekolah di Juilliard bisa menjadi tunawisma. Steve kemudian mencari informasi tentang kebenaran cerita Nathaniel tersebut. Informasi yang didapatkan ternyata mengejutkan, bahwa Nathaniel memang pernah bersekolah di Juilliard, namun hanya sampai tahun kedua saja. Dikisahkan masa lalu Nathaniel adalah seorang anak yang berbakat bermain musik. Ia pernah menunjukkan bakatnya tersebut kepada seorang guru musik, dan guru musik itu pun mengakuinya dan menyarankan pada orang tua Nathaniel agar anaknya bisa terus bermain musik karena memang ia memiliki potensi yang sangat besar. Setelah itu, Nathaniel pun terus bermain musik. Pagi, siang, sampai malam, ia terus bermain musik di bawah lantai rumahnya. Pada suatu malam, saat ia bermain musik, ia mendengar sesuatu di luar. Kemudian ia pun melihat keluar jendela kamarnya. Nathaniel pun kaget, karena saat itu ia melihat sebuah mobil yang terbakar, yang terus berjalan ke depan rumahnya. Namun, Nathaniel tidak berteriak maupun memberitahu siapapun. Ia kemudian hanya bermain musik kembali. Dalam film The Soloist ini, perilaku Nathaniel memang terlihat aneh dan tidak wajar. Saat ia diajak bicara, isi pembicaraan terlihat melantur dan tidak fokus pada harapan jawaban dari pertanyaan tertentu. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa Nathaniel mengalami gangguan disorganisasi pembicaraan. Namun, demikian tampaknya penggolongan ini masih dini untuk dilakukan, karena dalam beberapa waktu ia menunjukkan bahwa ia masih mampu menjawab pertanyaan dengan sesuai harapan. Perilaku tidak wajar lainnya adalah Nathaniel tidak biasa berada dalam kumpulan orang, apalagi saat ia harus menjadi pusat perhatiannya. Saat berada dalam situasi berkelompok atau dalam sekumpulan orang, Nathaniel selalu mendengar perkataan-perkataan aneh yang menjurus kepada kecurigaan dengan orang di sekitarnya. Dalam hal ini, Nathaniel dapat dikatakan bahwa ia mengalami salah satu dari jenis gangguan skizofrenia, yaitu tipe paranoid. Nathaniel mengalami waham tentang orang-orang di sekitarnya. Ia merasa bahwa orang-orang di sekitarnya akan menghancurkan diri dan karirnya. Sampai lebih parah, ia mengira bahwa kakaknya sendiri ingin membunuhnya. Perasaan keliru terhadap orang lain ini juga dipengaruhi oleh halusinasi auditorik yang sering ia alami saat berada di tengah sekumpulan orang-orang. Suara-suara yang ia dengar menyebabkan keyakinan tahu persepsi yang salah terhadap orang lain di sekitarnya. Hal lain yang menunjukkan bahwa Nathaniel adalah seorang paranoid ketika ia diminta tinggal di sebuah apartemen. Nathan sempat menolak karena ia merasa hidupnya terancam di ruang tertutup. Ia merasa bahwa orang akan mudah menemukannya di tempat tertutup, lalu mereka akan membunuhnya. Dalam film ini juga diperlihatkan hal menarik, yaitu perilaku paranoid dari Nathan
mulai muncul saat dia sudah mulai dewasa awal, di mana ia sudah memiliki karirnya sendiri. Gangguan skizofrenia ini juga terjadi secara tiba-tiba, walaupun gejala ringan sudah ditunjukkan saat dia masih kecil. Perilaku lain lagi adalah di mana Nathaniel merupakan orang yang sangat memperhatikan kebersihan. Ia tidak suka orang lain membuang puntung rokok di tempat dia tinggal saat itu. Tepatnya berada di bawah kolong jembatan. Perilaku ini bukanlah perilaku yang termasuk dalam skizofrenia. Perilaku ini cenderung pada kompulsi, di mana ia mengulangi perilaku membersihkan berulang kali setiap ada orang yang membuang puntung rokok. Namun, demikian penggolongan dalam perilaku kompulsi juga tidak tepat. Pasalnya, dalam sebuah adegan di mana ia dimintai tinggal di apartemen yang agak kotor, ia tidak langsung membersihkannya. Dia hanya bilang tidak suka dan tidak ada usaha untuk membersihkannya. Di sisi lain, selain gangguan yang ia alami, ia juga merupakan orang yang sangat berbakat dalam bidang musik. Ia juga mampu menguasai permainan alat musik cello saat masih kecil. Dia juga merupakan orang yang benar-benar menekuni satu bidang saja. Dia tidak mau melakukan hal lain selain bermain musik. Selain itu, dia juga mempunyai kecintaan yang besar terhadap Beethoven yang menurutnya membawa keindahan dalam hidupnya. Dari penjelasan yang telah saya paparkan, dapat disimpulkan bahwa Nathaniel adalah seorang skizofrenia tipe paranoid, dengan ciri-ciri menderita waham yang berat dan halusinasi auditorik yang sering saat di tengah kumpulan orang-orang. Selain itu juga terdapat kecenderungan tipe disorganisasi pembicaraan dan perilaku kompulsif, meskipun keduanya tidak dapat dipastikan, karena data dan ciri-ciri tidak tertampilkan dengan jelas pada film ini. Sekian video review kali ini, semoga apa yang dapat saya jelaskan dapat bermanfaat bagi yang menontonnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.